Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahri Yunandra dari kelas 10 MM1. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Galikondang. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang arsitektur sistem operasi. Ini hasil kerja saya. Arsitektur sistem operasi. Ini dibuat oleh Iqbal Fahri Yunandra, saya sendiri, kelas 10 MM1. Peranan sistem operasi dalam struktur sistem komputer. Dalam struktur sistem komputer, sistem operasi merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpanan harddisk di komputer. Sementara itu, perangkat lunaknya berada pada lapisan kedua. Komputer hardware adalah semua bagian fisik dari komputer dan dibedakan dengan data yang berbeda di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dalam perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Utilities merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Aplikasi program adalah perangkat lunak aplikasi yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan pengguna. Dan pengguna dapat melakukan berbagai hal dengan komputer, seperti magnetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain-lain. Kita bisa lihat gambar di bawahnya. Itu adalah gambar utilities dan aplikasi program. Sistem operasi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam sistem komputer. Peran dan fungsi sistem komputer tersebut antara lain ialah: 1. Sebagai kernel, yaitu program yang secara terus-menerus berjalan atau running selama komputer dijalankan. Sebagai guardian, yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan atau eksekusi data dan program. 3. Sebagai gatekeeper, mengendalikan siapa saja yang berhak masuk atau log ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa yang dapat mereka kerjakan ketika telah log dalam sistem. Sebagai optimizer, mengefisienkan perangkat keras komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh pengguna. Menjadwal input oleh pengguna, pengaksesan basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran atau output untuk meningkatkan kegunaan. Sebagai koordinator, menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke materi arsitektur sistem operasi. Arsitektur perangkat lunak adalah merupakan struktur yang menjadikan landasan untuk menentukan keberadaan komponen-komponen perangkat lunak, metode atau cara untuk mengelola atau organisasi komponen-komponen tersebut untuk saling berinteraksi. Komponen tersebut merupakan program-program bagian prosedur fungsi yang akan dieksekusi oleh program utama. Arsitektur sistem operasi adalah merupakan arsitektur perangkat lunak yang digunakan untuk membangun suatu perangkat lunak sistem operasi yang akan digunakan dalam sistem operasi. Terus, berbagai ragam arsitektur sistem operasi modern diantaranya adalah: 1. Sistem monolitik, 2. Sistem berlapis, 3. Sistem silent server, 4. Sistem virtual machine, dan 5. Sistem berorientasi objek. Dari ragam arsitektur sistem operasi akan dijelaskan pada halaman selanjutnya. 1. Sistem monolitik. Sistem monolitik merupakan struktur sistem operasi sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual pelayanan sistem sel yang diberikan oleh sistem operasi. Menjadi model sistem sel dilakukan dengan cara mengambil sejumlah parameter pada tempat yang telah ditentukan sebelumnya.
seperti register atau stack, dan kemudian mengeksekusi satu instruksi trap tertentu pada monitor mode. B. Teknik pendekatan struktur sistem berlapis. Sistem operasi pada dasarnya dibuat menggunakan pendekatan top down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen. Keuntungan dari model struktur sistem operasi berlapis adalah memiliki semua keunggulan. Rangsangan modular sistem terbagi dalam beberapa modul. Setiap modul dan lapis bisa dirancang diuji secara independen, sehingga jika terjadi suatu kesalahan mudah untuk menanganinya. Sistem mesin virtual. Konsep dasar mesin virtual ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan sistem terlapis dengan tambahan berupa antarmuka yang menghubungkan perangkat keras dengan kernel untuk tiap-tiap proses. Mesin virtual menyediakan antaranya muka dan identik untuk perangkat keras yang ada. Sistem operasi ini membuat UDC atau virtual untuk beberapa proses. Masing-masing virtual proses mengeksekusi prosesnya dan memorinya virtual. Masing-masing mesin virtual hanya dapat berjalan dengan mesin virtual hanya dapat berjalan pada monitor mode jika berupa sistem operasi, sedangkan mesin virtual itu sendiri berjalan dalam bentuk-bentuk user mode. Konsep usernya baik virtual monitor mode maupun virtual user mode harus dijalankan melalui physical user mode. Selanjutnya, sistem monolitik merupakan struktur sistem operasi sederhana yang dilengkapi dengan sistem dual pelayanan sistem sel yang diberikan oleh sistem. Model sistem sel dilakukan dengan cara mengambil sejumlah parameter pada tempat untuk dilakukan sebelumnya, seperti register atau stack, dan kemudian mengeksekusi satu instruksi taraf tertentu pada monitor mode. Sistem operasi sel dan server. Sistem operasi modem memiliki kecenderungan untuk memindahkan kode ke lapisan yang lebih tinggi dan menghapus sebanyak mungkin kode-kode tersebut sistem operasi, sehingga akan meninggalkan kernel yang minimal. Konsep ini bisa diimplementasikan dengan cara menjadikan fungsi-fungsi yang ada pada lapisan sistem operasi menjadi user proses. Jika satu proses minta untuk dilayani, maka satu blok file, maka harus proses di sini diamankan silent proses. Mengirim permintaan tersebut ke user proses. Server proses akan melayani permintaan tersebut kemudian mengirimkan jawabannya kembali. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Sistem berorientasi objek. Kajian sistem operasi sebagai kumpulan sistem operasi untuk menyelesaikan pekerjaan yang sering disebut dengan sistem operasi bermodel proses. Sedangkan layanan sistem operasi sebagai objek disebut dengan sistem operasi berorientasi objek. Pada sistem operasi berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Masing-masing objek diberi tipe yang menandai properti objek seperti proses, direktory, berkas, dan sebagainya. Rangkuman. Sistem operasi mempunyai peranan yang penting dalam sistem komputer. Fungsi dan peranan sistem operasi antara lain adalah sebagai kernel, guarding optimizer, dan coding, program control, recorder, dan sebagainya. Perkembangan sistem operasi berkaitan erat dengan perkembangan arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak terdiri dari struktur atau komponen penyusun sistem meliputi kode-kode program, fungsi, prosedur, library. Arsitektur sistem operasi adalah arsitektur perangkat lunak yang digunakan untuk membangun perangkat lunak sistem operasi dan digunakan dalam sistem komputer. Berbagai ragam arsitektur sistem operasi modern diantaranya adalah sistem monolitik. Selesai. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.